Orang kaya tapi pelit. Ada Ustadz, ada. Siapa? Haji Muhyiddin, tukang haji naik bubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Ibu sehat? Masya Allah. Ini luar biasa malam hari ini. Di mana-mana yang hadir banyak. Saya tablik akbar itu perempuan. Ini malam lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ini menandakan bapak-bapaknya pula yang saleh, insya Allah. Iya, mamaknya juga salihah, insya Allah. Ya bu ya. Tapi jangan salah kata Nabi SAW, semakin dekat tandanya kiamat itu nanti di akhir zaman, itu yang lebih banyak hidup perempuan pak. Satu laki-laki berbanding dengan 60 perempuan. Nah ini benar pak. Dan nanti perempuan itu adalah makhluk yang lebih banyak tinggal di neraka daripada di surga. Diam kau, jangan protes kau. Ini yang ngomong bukan saya Pak Kades. Ini yang ngomong Nabi Pak. Perempuan itu nanti maaf, dialah penghuni neraka paling banyak. Nggak usah tengok-tengokan bu. Ini yang terjadi. Kalau mau protes, protes sama Nabi. Nggak percaya kami Ustadz kalau nanti perempuan lebih banyak di neraka daripada di surga. Tes, mati kau dulu, kau tengok neraka tuh. Lebih banyak tuh perempuan di neraka Ustadz. Nggak percaya kami Ustadz, kami tes. Kita tes mak. Saya bisa membuktikannya. Malam ini ku buktikan. Kita buktikan malam nih. Cemana? Setuju Bapak? Setuju Bapak? Oke. Bapak dulu yang ku coba. Iya, orang ini dulu ku coba. Jangan kecewakan aku ya. Sambung ayat yang ku baca. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sambung. Surga bu. Surga. Bab ibu pula gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatal. Sambung. Sambung. Jelas kan Pak? Udah jelas. Kan nggak usah banyak cerita sama saya. Saya bisa membuktikan, cepat saya membuktikannya. Ya perkara payah atau tidaknya tergantung manusia yang menerimanya itu. Nah insya Allah bunda-bundaku ini semua masuk ke surganya Allah. Amin. Mau ibu masuk surga? Ada syarat masuk surga tuh kudu harus mati dulu. Siap ibu mati malam nih? Nah, berarti tak bisa masuk ke surga tuh. Ya Allah, penting sehat ya Bu, insya. Ini malam titik terakhir saya di Pulau Bangka, karena besok saya harus terbang ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Nah, kan ini malam perpisahan, bukan berarti saya tak datang lagi. Insya Allah saya bakal datang lagi ke Pulau Bangka. Sehat Pak? Sehat Pak? Segini banyaknya orang menjawab pun payah, na'udzubillah. Kenapa berat beban hidupmu di Pulau Bangka? Astagfirullahaladzim. Sehat ya Pak ya, insya Allah. Yang terhormat, yang termulia, para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru, para yai lan bu nyai, para sesepuh, pini sepuh yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga, Allah lindungi mereka. Amin. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa beliau adalah yang diberikan kesehatan oleh Allah. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Kalau mau desa Banyuasin ini berkah, muliakan guru-gurunya, muliakan ulama-ulamanya, muliakan para masaikh, muliakan tuan-tuan gurunya, muliakan asatis wa ustazatnya. Karena itu yang menjadi asbab berkah dari langit dan bumi itu turun Bapak Ibu. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan turun kalau kita memuliakan ulama. Kenapa demikian? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi Pak Bu. Jadi kalau kita muliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muliakan guru-guru ngaji di sini, guru-guru Quran di sini, ustadz-ustadz kita di sini dimuliakan. Kalau macam-macam kami ini kan ustadz-ustadz diundangnya ini. Kalau tidak diundang nggak mungkin datang kemari, betul? Betul nggak Pak? Jadi biasa aja, tidak perlu pala disambut-sambut kali. Air minum aja. Tak ada kuenya, nggak apa-apa, biasanya itu. Nggak, namanya pandangan umum. Apa yang kupandang kuumumkan lah kan gitu kan. Nah, insya Allah itu menjadi asbab berkah buat kita semua. Amin. Yang terhormat orang tua kita di sini, Bapak Kepala Desa Banyuasin, Pak Kades, masya Allah. Berapa periode sudah Pak Kades? Sudah 2 periode. Masya Allah. Periode terakhir kemarin habis berapa kampanye? Nah, insya Allah. Sehat Pak Kades ya. Insya Allah makmur tengok. Badannya gemuk makmur insya Allah. Cuman lancar rupanya uang-uang PKH itu rupanya. Kita doakan Pak Kades kita sehat-sehat. Amin. Nah, insya Allah. Jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai masyarakat. Kalau tidak dicintai masyarakat, takkan mungkin sampai 2 periode itu. Betul? Insya Allah. Sehat-sehat Pak Kades ya. Terhormat para kadus perangkat desa yang hadir. Ada kadus yang hadir?
Kepala dusun ada yang hadir, Pak? Ada, Masya Allah. Berapa dusun di Banyuasin? 3 dusun. 3-3-nya hadir kepala dusunnya. Coba kepala dusun 1 yang mana? Coba tunjuk tangan. Oke, 1. Kepala dusun 2 yang mana? 2. Kepala dusun 3? Ada? Oh ada. Kalau tak ada mutasikan, Pak, pecat aja. Cuman 3 orang payah diatur, kalau aku memutasikan, pecat. Jadi Kadus adil, bantu Pak Kades, Pak. Jelas Pak Kadus? Pak Kadus, jelas, bantu Pak Kades. Jangan datang bantuan pemerintah, orang tak dapat, keluargamu semua yang dapat. Oh, ini kejadian di tempatku sana, bukan di sini. Di tempat saya, Pak, bukan di sini. Di sini tidak jauh beda sama di tempat saya. Allahu Akbar. Maka harus adil, insyaallah. Yang terhormat, aku begini, apa yang tengok Bapak di YouTube, di TikTok, beginilah modelku, Pak. Tak jauh beda. Yang beda tuh wujudnya saja. Di TikTok, di YouTube, di TV kau tengok aku besar, asli itu kecil aja. Ya kan? Ini coba, ini pembohongan publik. Tak ada muka aku putih macam begini. Berlipstik aku di foto nih, ya Allah, udah sama awak macam Ustazah Rizky Amelia, berlipstik lebih tebal lagi lipstik awak, aku tengoknya. Ya Allah. Walaupun pada dasarnya ini ujian ini Pak Kades. Ini malam ini aja terpampang di sini, malam ini aja terpajang di sini. Oh, ini besok udah berebut untuk tutup kandang ayam masing-masing. Maka aku kalau diminta foto-foto tuh agak sangsi awak memberinya kadang-kadang. Dari mana Ustadz tahu kalau foto Ustadz pernah jadi tutup kandang ayam? Pernah ketahuan sama saya. Saya tanya sama yang punya kandang ayam, kenapa kau letakkan ini di kandang ayam? Semenjak foto Ustadz kami jadikan tutup kandang ayam kami aman. Tak ada maling yang mau dekat Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, makin rajin bertelur Ustadz, kata dia. Aku pikir, Allahu Akbar. Makanya hidup nih awak tak boleh menyombongkan diri. Beginilah wujud asli Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tengok di TV, di YouTube, di TikTok tuh, di Facebook tuh. Nah, inilah modelnya. Halus saja. Yang terhormat Bapak Haji Ahsan selaku pembina ya Yayasan Iqpah, pimpinan Pondok Pesantren Tunanitra, sekaligus Ketua Yayasan Iqpah Indonesia, Ustazah Rizky Amelia SPD MPD. Masya Allah, luar biasa. Qari kita Ustadz Firman. Ustadz diam tidur pula nanti nak. Para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh lembaga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak bisa kusebut namanya satu persatu, aku mendoakan kita yang hadir semua ini adalah orang-orang yang datangnya kita membawa barokah, pulang dari sini masing-masing bawa redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana tak mau bawa redha? Macam mana kita nggak dapat ridho Allah? Ini orang-orang pilihan yang datang kemari ini Bapak Ibu. Betul? Di saat orang asik liburan, ini malam weekend, besok malam weekend, orang asik berlibur sama keluarga. Tapi Bapak Ibu ini datang ke masjid, menandakan Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menandakan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang tidak punya duit untuk liburan sama keluarga. Ah, itu tuh. Allahu Akbar. Makanya punya duit kami Ustadz, ada harta kami, kita tengoklah nanti berapa penggalangan donasi yang dapat. Nah kan gitu. Ya benar itu. Jadi nggak cuma omon-omon doang Bapak Ibu. Ya, ini orang-orang pilihan Allah. Bagaimana kita pulang dari sini mau nggak dapat ridho Allah? Orang malaikat pun pada kumpul di sini mendoakan kita kok Pak.
Malaikat ini berkumpul mendoakan kita semua. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang duduk dalam majelis ilmu macam begini, ini malaikat diturunkan Allah, satu gerombolan, satu kompi datang kemari. Dipanggilnya malaikat-malaikat. Kat! Malaikat kan kat, Pak, udah diam aja lah. Cuman dengar aja kok. Kemari kau dulu, kat, kata Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kami dengar, kami laksanakan. Apa perintah? Turun kau ke Banyu Asin tuh. Ada acara apa di sana? Ada majelis ilmu. Orang pada kumpul di masjid semua itu. Datang kau malaikat ke sana. Seluruh malaikat itu turun kemari, Pak. Termasuk Israel itu pun datang. Israel menengok orang dengar ceramah bersandar di dinding tuh. Itu udah geram aja rasanya menengoknya. Hati-hati lah, Pak. Majulah kau sikit, kalau nggak dicekekkan ya batang lehermu. Hati-hati, Pak. Apalagi yang dekat-dekat pintu situ, cepat masuk Israel dari situ tuh. Betul, pindahlah, Pak, cepat pindah daripada aku ngasih tahu aja aku sebelum terlambat itunya. Ya bener. Ngapain rupanya malaikat tuh turun kemari, Ustadz, berkumpul kemari, Ustadz? Malaikat tuh mendoakan kita yang hadir. Apa doa para malaikat itu? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Nah, tanda-tanda orang yang banyak dosa ketika didoakan dia cepat bilang amin. Nah, inilah tanda-tandanya. Maka hati-hati ya. Dosa yang mana yang diampunkan Allah, Ustadz? Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu tidak diampunkan Allah, Pak, kecuali kita taubat dengan taubatan nasuha, minta ampun kita sama Allah Ta'ala. Ya semua kan kita punya dosa, tidak ada kita yang nggak punya dosa nih, Pak. Dengar, Pak Kades, dosamu paling banyak di desa ini, biar tahu kan. Lah bener, Pak. Beliau ini pemimpin. Kalau salah sikap aja, dosa orang sekampung ini Bapak yang menanggungkan, Pak. Masih bisa Bapak ketawa ya? Ini nampaknya Pak Kades dalam hatinya cukup sekali aku mengundang kawan nih. Takkan lagi kumundangnya. Kenapa? Lancip betul mulut kawan nih. Gitu. Ya. Tapi kalau kebaikan ditebar, Pak Kades pula paling banyak pahalanya nanti, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi kalau membiarkan Ustadz itu tak hanya minum, ada kue sikit itu lebih. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah ridho Allah bakal kita dapat. Amin. Saya tidak banyak-banyak, saya datang kemari, saya mau ceritakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sya'ban. Ada riwayat lain, ada kitab yang lain mengatakan Su'aiban. Tapi yang paling terkenal namanya Sya'ban. Siapa Sya'ban ini, Ustadz? Sya'ban nih, Pak. Oh, Pak. Sya'ban nih, ini sahabat yang tidak terkenal tapi Nabi sayang. Tidak terkenal tapi Nabi sayang. Makanya maaf, supaya Nabi sayang sama kita itu cemana, Ustadz? Nabi sayang sama kita ya Nabi nengok kita ini umatnya ngumpul duduk dalam majelis ilmu begini. Ini Nabi sayang sama kita. Bahkan biar Bapak Ibu tahu, ini Rasulullah, Pak Bu. Ini Rasulullah langsung menghadap sama Allah. Bawa laporan. Apa yang dilaporkan Rasulullah kepada Allah? Rasul melaporkan tentang keadaan kita malam ini. Apa yang dilaporkan oleh Rasulullah? Ya Allah, pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di Banyu Asin, Kabupaten Bangka, Kecamatan itu. Payah kali pula nama kecamatannya daripada salah, Pak. Ada apa rupanya mereka di sana? Majelis ilmu ya Allah. Pandang umatku ya Allah. Tengok mereka ya Allah. Maka Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maaf ya. Ada aja yang mengganggu ya.
Tidak apa-apa, memang begitu suara motornya. Kita doakan arwahnya diterima Allah di sisi Allah. Bu, Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maaf ya, Ar-Rahman itu untuk siapapun. Yang bersandar dikasih, yang nggak bersandar dikasih. Itu Ar-Rahman. Yang di dalam dapat, yang di luar juga dapat. Yang rajin ke masjid dikasih, yang nggak pernah ke masjid Pak Kades dikasih Ar-Rahman itu. Karena Ar-Rahman itu artinya pengasih, maka kasihnya Allah itu untuk semua makhluk. Mau dia beriman tidak beriman, Allah pasti kasih. Tapi Ar-Rahim, sayangnya Allah, ini hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Dialah orang yang punya iman tuh Pak. Dialah orang yang taat kepada Allah, yang misi dan visi dalam hidupnya cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, mengabdi dan menyembah kepada Allah. Itu baru dapat Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman untuk siapapun, sholat nggak sholat dia dapat, ngaji nggak dapat, ngaji nggak ngaji dia dapat, dia tetap dapat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu untuk orang-orang tertentu. Tapi Ustadz, apa? Ada orang tak pernah dia sholat, tak pernah dia ngaji, tak pernah dia datang majelis ilmu, tak pernah dia bersilaturahim, tak mau dia sedekah, pelitnya na'udzubillah. Tapi Ustadz, kaya pula dia Ustadz. Pernah Bapak Ibu nengok orang model begini? Ada orang sini model kayak gitu. Sholat tak pernah, ngaji nggak pernah, majelis ilmu males, silaturahim males, tapi kaya, urusannya gampang aja dibuat Allah. Pernah nggak nengok orang kayak gini? Pernah. Aku macam ngomong sama tembok, gue tengok malam nih ya. Jijik aku nengok orang kayak gini nih. Tanyai dia ya. Pernah Bapak Ibu tahu orang kayak gini kan? Ada? Di sini ada? Di sini ada? Udah jujur-jujuran aja kita. Ini malam terakhirku di sini. Bagus jujur kau. Ada orang sini model kayak begitu? Hah? Enggak. Betul Bu. Makin lama kau nanti di neraka kalau berbohong. Hati-hati kalau kita hari ini maaf ke masjid nggak pernah, sholat males, ngaji males, silaturahim nggak pernah, sedekah apalagi nggak mau. Sedekah tengok-tengok, sekali sedekah 2.000 itu pun pertanyaannya banyak. Kadang ada orang kayak gitu Pak, maaf. Kadang aneh kita nengok orang. Kita nengok orang yang kehidupannya biasa saja, sederhana saja. Kadang itu pula yang sedekahnya jor-joran. Daripada orang yang banyak hartanya tapi pelitnya na'udzubillah. Orang kaya tapi pelit. Ada Ustadz? Ada. Siapa? Haji Muhyiddin? Tukang haji naik bubur? Itu orang kaya tapi pelit, bolak-balik naik haji tapi pelitnya na'udzubillah. Jangan awak hari ini yang sudah berangkat ke Mekah pelitnya na'udzubillah. Jangan. Kau dimampukan Allah ke Baitullah itu karena apa? Karena Allah yakin kau mampu. Mampu dari harta, mampu dari sehat, mampu dari ilmu. Jadi kalau sudah dimampukan Allah, jangan kau pura-pura nggak mampu. Dibuat nggak mampu nanti kau Pak. Orang ke Baitullah itu maaf, pakai harta nggak kira-kira Bu? Pakai nggak? Kita nggak usah cerita ke Mekah, ke Madinah lah. Maaf, ibu sholat pakai harta nggak? Pakai uang nggak ibu sholat? Pakai. Kalau nggak pakai dari mana kau beli mukena? Loh, bener nggak? Sholat kita pakai uang kok Pak. Dari mana Bapak beli sarung? Dari mana Bapak beli jubah? Dari mana Bapak beli baju koko kalau nggak pakai uang? Betul apa ya? Maka tidak ada ibadah yang tidak menggunakan harta, termasuk pergi haji dan umroh ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah, pakai harta. Pakai harta kok. Ya walaupun maaf, tidak semua orang yang berharta itu, tidak semua orang yang harus punya harta dulu baru berangkat ke Mekah. Enggak. Undangan Allah itu kan masing-masing.
Makanya orang kalau sudah berangkat ke Mekah itu Pak, itu gelarnya masing-masing, hajinya masing-masing. Ada haji lin nasab. Tahu haji lin nasab Bu? Haji lin nasab. Haji lin nasab itu Pak, haji karena keturunan. Dari Onyang, Onyang tahu Onyang? Buyut dia, dari moyang dia udah haji. Moyang dia, mak ayah dia, sampai kepada dia haji. Berangkat dia haji. Kenapa? Haji lin nasab, haji karena keturunan. Wajar, nggak heran kita, nggak terkejut. Ada orang haji lil kasab. Cemana haji lil kasab tuh Ustaz? Dia haji karena kerja keras dia. Dia punya sawit, dia punya padi, dia punya sawah, dia punya kebun, dia kerja, gajian dia, panen kebunnya, ditabungnya sebahagian, ditabungnya untuk berangkat haji dan umroh. Haji lil kasab, haji karena kerja keras. Sah-sah. Ada tetangga saya, ndak luas kebunnya, satu rantai. Satu rantai itu hitungannya 20 kali 20 meter Pak. Berarti 400 meter persegi. Panjang 20, lebar 20. Enggak luas itu 20 kali 20. Ditanamnya kangkung Pak. Bayangkan, ditanamnya kangkung, panen kangkungnya, dijual. Bisa dia berangkat haji. Padahal cuman kangkung yang ditanam. Panen, dijual, bisa dia berangkat haji. Tapi jual kangkungnya sama tanahnya sekalian memang. Berangkat dia haji. Ada orang haji lin nasib, haji karena nasib. Pulang dia pengajian, masih pakai kerudung, masih pakai baju gamis. Pas pulang dihantam sama mobil. Ternyata yang nabrak orang kaya Pak Kades. Tanggung jawab orang kaya ini dibawa ke rumah sakit. Perobatan dibayar, rumah sakit ditanggung jawabi, ditunggu sampai ibu tuh sadar. Begitu sadar ibu tuh, apa kata orang kaya yang nabrak tadi? Bu Haja, yang penting Bu Haja sehat ya, nggak usah mikir apa-apa. Semua biaya rumah sakit dan perobatan sudah saya tanggung. Kata yang ditabrak jawab, maaf Pak, saya baru pulang pengajian, saya bukan Bu Haja. Oh, belum haji toh? Belum. Tahun ini kita berangkat haji. Tengok, gara-gara ditabrak mobil berangkat haji. Ditancapkannya pelepah kurma itu di atas kubur. Berdoa Nabi di situ mendoakan si mayit. Kenapa Ustaz? Kenapa ya Rasulullah dia disiksa? Dulu nih kencing, tidak pernah istinja, tidak pernah cebok. Makanya hati-hati Pak. Ini kita sering laki-laki, kita selalu menggampangkan segala sesuatu. Udah kencing tegak, awak laki-laki disunahkan, disuruh sama Nabi itu kencing itu jongkok. Tapi Nabi pernah kencing tegak, pernah kencing berdiri Ustaz? Memang pernah, waktu itu perang. Nabi ini kalau perang, maaf, siapa panglima perangnya kan harus jadi imam sholat. Jadi waktu Nabi mau buang air kecil, ditengok di sekeliling tempat Nabi buang air kecil itu banyak kotoran onta. Banyak kotoran onta. Nabi takut sanksi Nabi, kalau misalnya Nabi itu jongkok, terkena kotoran onta lah jubah Nabi. Ini kan benajis. Tak bisalah Nabi memimpin umatnya untuk sholat. Maka Nabi kencing tegak. Boleh kencing tegak kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak, jangan Pak, jongkok. Ini kan tidak Bapak, menggampangkan aja. Di kebun awak, tengah sawit tuh, buang air kecil, carinya lubang semut tuh, pas 12 pas awak tembak. Awak tembak kan 12 pas. Semut tuh dan sedang rapat paripurna. Banjir, banjir, kata semut tuh. Hanyutlah semut jantan tuh. Hanyut semut jantan tuh kena banjir. Rupanya Pak Romi kencing di atas tuh.
Hanyut semut tuh, hanyut, nganyut. Semut jantan tuh kebanjiran. Tolong, banjir, tolong. Matilah semut jantan tuh, mati. Kan kasihan semut betina jadi janda, Pak. Rupanya tengok Pak Romi. Jangan awak mengencingi lubang-lubang. Mau lubang apapun jangan awak suka mengencing-kencingi. Dengar. Jongkok awak kencing tuh, Pak. Jantan aja disuruh kencing jongkok. Apalagi betina. Jangan kau coba kencing tegak. Berserak kemana-mana nanti. Heran kali aku. Ini kalau ndak gini kan nggak sadar wargamu ini, Pak. Udah, jongkok awak, jongkok, ndak ada air Ustadz, pakai daun. Tengok-tengok dulu daunnya, jangan daun yang gatal tuh, habis. Nah, ini bener. Ini bener ini ngasih tahu ini. Daun nggak ada Ustadz, pakai apa Ustadz? Batu. Pakai batu yang lembut tuh, jangan batu padas tuh pakai. Jangan batu yang tajam tuh, habis besesetan semua nanti. Air ndak ada, batu ndak ada, daun nggak ada, macam mana? Yang ada apa? Saya waktu itu manen sawit Ustadz. Tak ada air, tak ada batu, tak ada daun. Kan ada egrek itu. Pakai kan egrek itu rap, habis sampai ke akarnya, Pak. Orang disuruh bersih aja payah, nauzubillah. Apa rupanya balasan orang yang kencing tegak itu, Ustaz? Rupanya Pak Romi, Pak Kades. Jangan Bapak kebiasaan lagi ya. Orang yang kencing tegak tuh begitu azan di masjid, hayya 'alas shalah, seluruh jin itu lari tunggang langgang mencari tempat aman, Pak. Kemana dia lari? Ke laut, ke bukit, ke gunung, ke lembah. Yang paling dekat kemana jin itu lari? Ke perut manusia, ke lambung manusia yang suka makan uang haram yang bukan hak dari dirinya. Jelas kau? Ini hati-hati kita. Lari dia ke lambung orang tuh. Makanya orang kalau dengar azan tuh kenapa malas dia sholat? Ada jin di lambung dia. Hayya 'alas shalah, kau sajalah, kata bapak. Hayya 'alal falah, aku tak palah. Ini ada jin di perut dia. Jadi setan tuh kalau dengar azan, jin tuh kalau dengar azan, jin ini ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim ini taat sama Allah. Sama macam binatang. Binatang ini pun ada yang dia beriman, ada yang tidak. Ada makhluk binatang yang kalau habis uzan dia berzikir sama Allah. Kata. Tahu kata, Pak? Kodok. Itu kalau habis uzan dia ngaji tuh. Dot. Lah bener. Itu kata kalau habis hujan ngaji dot. Ini kata beriman lah ini. Tapi ada kata yang model kata itu tak beriman. Kata yang lain ngaji dot. Tapi karena dia tak beriman, dia ejeknya yang ngaji tuh. Itu kata tak beriman sama Allah. Allahu Akbar ya Rabb. Lanjut ini. Masih sanggup? Cemana Pak Romi? Lanjut ini. Masya Allah. Sudah 1 jam aku bercakap. Udahlah ya. Sedikit lagi ya. Kita selesaikan dulu ini ya.
Apa rupanya Ustadz? Ganjaran orang yang kencing tegak itu Ustadz, kencing dia nanti ditampung sama jin Pak. Karena jin itu dia kan cari tempat aman. Wah, dia rupanya sebelum dia cari tempat aman itu, jin itu kan rame Pak. Bertabrak-tabrakan lah jin itu, berpatah-patahan lah tulang jin itu. Maka dicarinya kencing orang yang berdiri, ditampungnya dalam gelas, dijadikannya minyak urut. Minyak GPU, gosok pijat urut. Jadi minyak GPU setan ini kencing orang yang berdiri. Selesai azan keluar jin itu, diusapkannya kencing orang yang berdiri itu ke badan jin itu, sehat balik Pak. Mau kira-kira kencing Bapak jadi minyak GPU setan? Rugi kali kita. Ditampung. Kencing awak, ditampung ya kencing awak. Udah penuh gelas tuh, diselentiknya punya kita. Tak. Dari mana Ustadz tahu orang kencing berdiri diselentik sama jin? Tengoklah. Orang kalau kencing berdiri tuh, habis kencing dia begini modelnya. Oh itu kena itu kena selentik jin itu. Hati-hati ya. Ya Allah ngaji apa kita malam ini? Entahlah. Yang ngaji sama saya beginilah, nyengir ketawa. Udah pusing kita mikirkan hidup ngapain kita tegang-tegangnya kan Pak? Ya Bu ya. Ngaji kan begini enak kita ketawa, ilmu insya Allah dapat, amalan bisa dibawa pulang. Amin. Nah begitu. Ya Pak ya. Jadi itu dalilnya. Tidak boleh kita mencabur rumput di atas kubur tuh. Karena Nabi menancapkan pelepah kurma. Kata Nabi, ini pelepah kurma ini nanti akan hidup. Ketika dia hidup, ketika dia nanti tumbuh, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka bertasbih bertakdis menyebut nama Allah, maka akan memberikan keselamatan naungan untuk si mayit di dalam kubur. Jadi jangan pernah wak cabut rumput yang ada di atas kubur. Maka senangkanlah Rasulullah dengan apa yang beliau biasakan agar kita membiasakan juga. Supaya apa Ustadz? Supaya kita ini bukan hanya sekadar ngaku-ngaku sebagai umat Nabi, tapi juga diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku meninggal tak meninggalkan apa-apa. Dua perkara yang kutinggalkan tuh kata Nabi. Kalian akan selamat, kalian takkan sesat. Kitaballah wa sunnata rasulih. Apa itu? Kata Nabi, dua pusaka yang sakti ini, kitabullah wa sunnata rasulih. Maka senangkan Nabi dengan majelis-majelis seperti ini. Apalagi di dalam majelis ini nanti ada kebaikan. Kita bantu saudara kita yang dilanda bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Padang. Kita bantu pondok pesantren tunanetra. Ini kan amal jariah untuk kita. Meninggal pun kita hari ini, kalau sebelum kita meninggal semasa hidup, kita senangkan Allah dan Rasulnya, tak lain dan tak bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pun pasti akan kita dapatkan. Sehingga apa? Doa kita minta sama Allah setiap sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan kita dapatkan. Kita dapat baik di dunia, kita dapat baik di akhirat. Wa qina azabannar, dan kelak kita akan dibebaskan Allah dari azab api neraka. Amin. Insyaallah. Maka pesan saya, mari senangkan Rasulullah lewat majelis-majelis ilmu seperti ini. Niatkan datang karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Lewat majelis ilmu, silaturahim terjaga, tolong menolong akan terjadi. Saling asah, saling asih, saling asuh akan tercipta. Kenapa? Karena di dalamnya ada silaturahmi. Insya Allah kita semua akan mendapatkan yang namanya ulaika yarjuna rahmatullah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
Amin. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, di awal tahun 2026 ini, mari kita awali dengan kebaikan Bapak Ibu. Allah ngasih kita hidup ini, tandanya Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk apa? Berubah menjadi manusia yang lebih baik. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fisabilillah. Orang yang beriman itu tidak pernah bosan untuk hijrah. Orang yang beriman itu tidak pernah puas dalam ibadah. Kalau hari ini dia sudah baik, dia harus lebih baik. Hari ini dia belum baik, besok aku harus jauh lebih baik. Ini orang beriman Pak, dia harus hijrah. Dia tak pernah bosan dengan amal baiknya. Dia tak pernah puas dengan hijrahnya. Dia akan terus memperbaiki diri. Wajahadu fisabilillah. Dan dia istiqomahkan kebaikan itu di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Rahmat Allah akan sampai kepada dirinya. Wallahu ghafurur rahim. Ampunan dan sayangnya Allah pasti akan dia dapatkan. Maka selagi kita masih dikasih hidup, khairun nas anfa'uhum linnas. Banyaklah kita manfaat untuk orang banyak, supaya kebaikan itu nanti yang akan memudahkan kita ketika kita dihisap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair yang mengatakan, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Hidup kita ini macam lampu Pak. Lampu dinding, bahan bakarnya minyak. Kalau minyak sudah habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu itu akan mati sendiri. Maka selagi minyak itu, ruh itu, nyawa itu masih ada dalam jiwa kita, teruslah kita berbuat kebaikan. Insya Allah itu yang akan menjadi manfaat banyak untuk orang lain dan kemaslahatan bagi umat manusia. Tapi kalau nanti sudah mati lilin itu, sudah habis minyak itu, yang ada hanyalah penyesalan. Makanya seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Maknanya apa? Sebelum kita hijrah ke tempat yang sesungguhnya, ke alam akhirat, maka selagi di dunia manfaatkanlah hidup awak ini untuk manfaat bagi orang banyak. Hari ini Iqpah hadir di tengah-tengah kita, mengajak kita untuk sama-sama berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang beriman, orang yang hatinya hidup, pasti akan menangkap kebaikan ini sebagai wadah jariah dalam hidupnya. Maka mari sama-sama melalui Iqpah kita bantu saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian kita bantu pondok pesantren tunanetra. Kita patut bangga di Bangka ini Bapak Ibu, ada pondok pesantren tunanetra yang seyogiannya cuman 5 di Indonesia. Salah satunya di Pulau Bangka ini. Sudah nampak hasilnya. Yang baca Quran ini Ustadz Firmansyah, beliau memiliki kekurangan dalam penglihatan, tapi Allah lebihkan dalam penglihatan hatinya. Beliau mampu baca Quran, sudah hafal 9 juz. Ibu, bapak, berapa juz kau hafal? 30. Tapi juz mangga, juz pokat, juz jeruk, juz apel. Artinya apa? Mari, yang hari ini katanya mereka memiliki keterbatasan di pandangan manusia, mari muliakan mereka lewat harta yang kita punya. Kita muliakan mereka untuk mereka tetap bisa membaca Al-Quran, menggali ilmu agama lewat pondok pesantren tunanetra di bawah yayasan Iqpah. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Amin. Insya Allah. Kira-kira siap nggak kita membantunya? Siap nggak? Aku inilah jijiknya nih, ditanyai diam aja. Siap? Insya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita. Pertama yang saya sampaikan, senangkan Nabi dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, duduk di dalam majelis ilmu. Maka insya Allah bukan hanya mengaku-ngaku,
tapi kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Yang kedua, selagi hidup perbanyak manfaat baik untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia dialah manusia yang banyak manfaat untuk orang banyak. Seburuk-buruk manusia, kata Nabi, orang yang umurnya panjang tapi sedikit sekali amal kebaikan yang dia punya. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan orang-orang yang rasyid, orang-orang yang beruntung. Amin. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.